Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari terakhir yang rame mungkin beritanya mobil kebakar barangkali ya. Juga salah satunya mobil listrik. Nah, untuk soal kebakar ini rasanya ya kalau menurut editor nggak terlalu heboh ya, nggak sampai bikin orang panik takut beli kendaraan listrik. Ya bedalah kejadiannya dengan di luar negeri. Kalau ada kebakaran walau itu tanpa korban jiwa, itu orang jadi takut. Kalau di Indonesia belum ada korban jiwa, ya kan masih aman. Nah, cerita akan lain kalau nanti sudah ada yang sampai terjadi korban jiwa. Jadi biasanya pas kendaraannya lagi dikendarai. Nah, korban jiwa ini terjadinya bukan karena listriknya saja ya, tapi lebih ke fitur modern yang kendaraan bensin pun rasanya akan mulai implementasi. Jadi fitur modern yang enggak hanya ada pada kendaraan listrik. Dan salah satunya adalah fitur pembuka pintu yang tersembunyi. Nah, ini lihatnya di channel luar ya. Jadi Cina itu sekarang melarang pintu mobil yang tersembunyi. Jadi kalau ada apa-apa itu diwajibkan bisa dibuka dari luar. Karena sudah terjadi beberapa kejadian di mana orang meninggal karena terperangkap di dalam mobil dan tidak bisa keluar. Jadi bahayanya dari kendaraan listrik itu karena pintunya nggak bisa dibuka. Kalau memang kebakar ya kebakar lah, sudahlah. Karena ya di Indonesia sudah ada kejadian kebakar. Dan ya ketika terbakar itu orangnya masih bisa keluar. Jadi dia melihat di lantai ada timbul percikan bunga api, kebakar gitu ya. Dia bisa menyelamatkan diri, bisa keluar dari mobilnya. Nah, kalau di Cina ada beberapa kejadian di mana korbannya nggak bisa keluar. Yang ekstrim lagi adalah karena di sana nggak cuma tempered glass tok ya, kaca yang tahan pukul, tapi juga tahan peluru. Jadi digedor dari luar kacanya gak bisa pecah, sampai kebakar kacanya utuh. Ya nggak boleh tertawa sih ya, tapi ya prihatin lah. Ya memang kalau kita lihat model-model kunci buka pintu di mobil atau kendaraan listrik itu canggih-canggih ya. Ono sing tinggal nempelkan kartu, ada yang pakai remote, ada yang disentuh pakai sidik jari. Nanti jadi muncul tombolnya, nanti jadi ada indikasi, nanti ada yang bahkan seperti pesawat luar angkasa ya, kendaraan oposisi bisa semi amfibi itu. Jadi buka tutupnya bisa ces gitu ya, pintunya nutup terus bisa rapet sendiri ceklek gitu. Jadi nggak mengayun kayak biasanya ada engselnya gitu, enggak, tapi ambles pintunya, tenggelam di dalam bodi mobil. Ya sebenarnya peraturan itu yo sama-sama kena ke mobil bensin juga ya. Karena apa? Karena walau pintu itu bisa ada handle-nya dari luar, mobilnya nggak akan bisa dibuka pintunya dari luar. Karena ono mekanisme yang membuat bagian luar itu nggak akan bisa buka yang dalam.
Jadi kalau sudah di lock, wes gak iso. Jadi mekanisme kuncian dari pintu itu akan membuat handle yang luar nggak fungsi. Yang paling penting itu adalah buka dari dalamnya itu. Jadi sebenarnya yang lebih penting bukan bisa dibuka dari luar, tapi yang dalam itu bisa buka. Karena kalau dalam keadaan dalam tanda kutip emergency pintu bisa dibuka dari luar, kan nggak aman. Emergency sendiri gimana deskripsinya? Mobil lagi berhenti di lampu merah, apakah emergency? Terus bedakannya gimana dengan emergency betulan? Apakah kendaraan itu harus ada sensornya? Oh, kendaraan ini habis mengalami kejutan ekstrim, pintunya jadi bisa dibuka dari luar. Nah, itu juga bakal jadi masalah kalau misalnya kendaraannya habis dipakai di jalan geronjalan gitu ya. Terus berhenti lampu merah, ternyata pintu bisa dibuka dari luar. Ya kadang kan bahaya. Karena ya nggak selalu yang mendatangi kendaraan itu adalah membantu ya. Jadi aturan bahwa kendaraan harus dilengkapi pembuka pintu yang bisa membuka pintu dari luar, itu ya termasuk apa ya, dilema juga. Bisa jadi orang malah nggak setuju ya dengan peraturan tersebut karena merasa jadi celah keamanan. Orang jadi merasa nggak aman pakai mobil yang seperti itu. Yang paling penting itu adalah gimana caranya pintu bisa dibuka dari luar, dari dalam, atau kalau misalnya ada emergency macam-macam, bisa menurunkan jendela. Jadi dua ya, bisa buka pintu, bisa menurunkan jendela. Dan ini harus bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Kondisi mobilnya nyebur kali, kondisi kendaraan sedang terbakar, itu harus bisa. Ya sayangnya yang seperti itu nggak termasuk diuji barangkali ya. Ujinya ACI termasuk apa enggak? Uji apa? Crash test uji keamanan itu. Ono nggak uji seperti itu? Uji ketika banjir masih bisa buka pintu, masih bisa buka jendela, ono enggak? Kalau kita bicara listrik sendiri, ya masih bisa ya, karena listrik nggak tinggi. Yang namanya motor penggerak itu masih bisa membuka pintu, masih bisa membuka jendela juga. Sorry, bukan membuka pintu ya, membuka kuncian pintu. Karena 12 volt kerendam ya. Kalau masih beberapa menit nggak akan konslet 12 volt itu. Air itu kebanyakan adalah isolator. Oleh karena itu orang yang melakukan elektrolisis, merubah air jadi gas, itu kan selalu pakai katalis. Apa tujuan dari katalis? Katalis ini adalah fungsinya untuk membuat air itu jadi bisa menghantarkan listrik. Nggak butuh banyak ya, nggak kayak Arianto misal yang air cuma 2 liter, katalisnya sampai 1 sendok makan. Itu berlebihan, sangat berlebihan sekali. Nggak butuh banyak sebenarnya. Arianto misal itu yang penciptanya Nikuba ya, yang sepeda motor bisa jalan pakai air. Yang kendaraan listrik mungkin banyak yang sudah jelas-jelas berbahaya ya ketika kondisi baterainya bermasalah. Ketika baterai terbakar,
terus kemudian listrik jadi mati total, nggak bisa keluar. Kalau yang kendaraan masuk Indonesia, listriknya ada yang dilengkapi dengan baterai kedua, kasih aki. Karena ya ada cerita juga di mana kendaraan itu jadi nggak mau nyala ketika baterai keduanya soak, mati. Ironi ya. Kenapa kok sampai bisa mati gitu? Kenapa kok nggak kasih warning saja sampai mogok di jalan? Itu juga bahaya sih sebenarnya ya. Kenapa kok baterai secondary mati kok jadi nggak bisa jalan? Tapi balik lagi lah, keberadaan baterai kedua itu ya sebenarnya cukup membantu selama ya benar-benar sudah teruji ketika dimatikan. Benar-benar teruji, misalnya masuk sungai gitu atau baterai kebakar, tetap bisa dibuka pintunya, tetap bisa dibuka jendelanya. Kalau sudah orang di dalam nggak bisa buka pintu, buka jendela, nah itu ya wis nasib lah. Karena ya beberapa orang masih merasa lebih aman kalau yang dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Ada yang merasa kalau jendelanya itu anti pecah itu lebih aman. Ya harusnya deh di zaman elektronik ini namanya buka pintu kan nggak harus pakai tenaga ya, nggak butuh tenaga. Ditutup gitu tak buka, harusnya gitu. Ya moga-moga nggak bodoh-bodoh banget lah ya. Jangan sampai untuk buka pintu harus neken touchscreen dulu. Itu gebleknya kan menen gitu ya. Entah geblek entah terlalu penghematan ya. Buka jendela pakai touchscreen itu gila itu, nggak masuk akal. Dan ya kalau punya mobil seperti itu segera jual aja, itu bahaya. Mbah ono enggak ya yang buka pintu harus lewat touchscreen? Kalau untuk yang bikin pengendaranya pingsan, pengemudinya pingsan, mungkin yang perlu dipelajari ya apakah asap dari luar bisa masuk dan setelah masuk nggak bisa keluar lagi gitu ya. Untuk soal kendaraan terbakar yang dari BBM ya, yang pakai bensin, itu yang perlu diperiksa itu ya apakah ada modif-modif. Biasanya selang yang putus, selang yang sudah ketas, itu juga bisa jadi sumber masalah. Karena yang namanya karet-karet kan juga iso awet. Karena desain mobil kita kan bagian panasnya mesin, bagian panasnya radiator diarahkan ke dalam mesin kan. Jadi ya mau nggak cepat rusak bagaimana lah, wong di dalam ruang mesin itu seperti direbus. Padahal mesin itu sudah panas, masih ditambahi lagi dari angin radiator. Makanya komponen-komponen dalam mesin itu cepat rusak. Rusaknya karena panas. Padahal perangkatnya perangkat sensitif, sensor namanya. Sensor untuk tekanan, sensor untuk arah angin. Yang banyak sepertinya yang dari bahan karbon, berarti potentiometer. Potentiometer sendiri itu ya mestinya barang nggak tahan panas. Karena ya editor sendiri pernah ngalami ya nyolder kesuwen, rusak potensione. Ya memang mesin itu bisa aja nggak sepanas solder, tapi kan ya panasnya lama. Ya itu ya yang bikin apa jenenge sensor-sensor rusak. Mungkin ada yang rusaknya karena pemakaian, karena ya sering diputer-puter jadi aus ya.
karena sering dipakai emang ya sudah umur. Tapi ya bisa karena panas juga. Kalau karena panas itu biasanya cirinya adalah angkanya itu jadi berubah, jadi bergeser. Kalau karena hausan ketok bolong ya, lubang. Kalau karena apa jenenge panas, nilai tahanannya jadi berubah, angkanya jadi geser. Biasanya dari ECU-nya akan menyesuaikan secara otomatis, tapi kalau ya terlalu parah kan ya sama aja nanti. Kalau ada yang langganan potensinya sering ganti, ya itulah. Coba panas angin radiator itu jangan diarahkan ke mesin lagi. Mau buang ke bawah, ke kiri, ke kanan, boleh, ke atas itu api apa enggak ya. Silakan lah eksperimen sendiri, karena itu harus akal-akalan. Untuk soal keamanan sendiri ya pastikan ya jendela pintu itu bisa dibuka ya kalau ada apa-apa. Jadi ya sudah ada beberapa kasus yang meninggalnya karena kok mobilnya tenggelam, nggak bisa keluar. Kalau akhir-akhir ini ya orangnya kejebak dalam mobil, nggak bisa keluar saat mobil terbakar. Ya moga-moga nggak ada yang mengalami sih. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.